Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-An'am ayat 32. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih atau belajar ilmu tajwid tentang tafkhim yang ada di lam jalalah. Maksud dari tafkhim itu adalah membaca tebal pada lam yang terdapat di dalam lafdzul jalalah. Jadi di dalam lafdzul jalalah itu adalah lafadz kemuliaan, yaitu kata-kata Allah, dan yang kedua yaitu kata-kata Allahumma yang ada di sini. Contohnya itu merupakan lafdzul jalalah, lafadz kemuliaan bagi Allah. Nah, di dalam lafdzul jalalah tersebut ada lam yang bertasydid di tengah ini. Inilah disebut dengan lam jalalah, lam yang terdapat di dalam lafdzul jalalah. Cara membaca lam itu bisa tarqiq, bisa tafkhim, bisa tipis, bisa tebal. Dalam hal ini kita belajar yang tafkhim atau tebal. Apabila kita membaca lam itu dengan tebal atau tafkhim, itu karena sebelumnya ada huruf yang berdomah atau berfathah. Jadi apabila ada sebelumnya huruf yang berfathah atau dhammah, maka lafadz Allahnya, lafdzul jalalahnya, lam jalalahnya itu dibaca tebal atau tafkhim. Disebut juga tafkhim itu mufakhom atau mufakhomah, itu istilah lain. Yang jelas cara membacanya yaitu ditebalkan, seperti lafadz Allah, menebalkannya seperti itu, bukan Allah. Contohnya yang ini, kita kalau membaca doa Allahumma seperti itu, bukan Allahumma. Kalau sebelumnya itu kasrah, maka ditipiskan atau tarqiq seperti bismillah, bukan bismillah tapi bismillah. Itu adalah hukum tafkhim pada lam jalalah. Wa idz qalu Allahumma. Jadi lafadz atau lafdzul jalalah itu terdapat pada lafadz Allah, juga termasuk Allahumma ini, lafadz Allahumma. Sehingga apabila sebelumnya ada huruf yang berdomah maka dibaca tafkhim. Kemudian kita mengenal yang lain. Ini ada zal yang tidak qalqalah, jangan dikolkolahkan, kita lemaskan saja, ada titiknya ini. Wa idz qalu Allahumma, kita tahan karena dia bertasydid. Mim bertasydid itu disebut gunnah musyaddadah, sehingga kita dengungkan. Kemudian nun bertemu kaf, ini juga kita dengungkan. Karena ayatnya ini panjang, maka kita memilih tempat untuk berhenti sesuai kebutuhan nafas kita atau kekuatan nafas kita. Kita bisa berhenti di huwal haq, kita bisa berhenti tadi, kita berhenti di alaina, tidak masalah. Untuk lebih sempurna mungkin di hijarah. Kemudian kita ulangi dari fa'amtir. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina. Misalnya kita tidak kuat sampai sini juga bagus. Kemudian kita ulangi dari fa'amtir.
Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Itu misalnya ya. Misalnya ayat ini kan panjang, kita berhentinya itu sesuai makna ayat itu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kita punya patokan-patokan untuk kita memulai atau ibtidak. Misalnya ibtidak dari kata depan atau yang kata sambung summa wa, ada min, ada fa di sini. Itu yang kita jadikan patokan untuk kita ibtidak atau memulai bacaan setelah kita itu waqaf. Baiklah, kita lanjutkan tadi sampai di al-haqqo. Al-haqqo ini adalah izhar qamariyah. Izhar artinya jelas, maksudnya jelas itu alnya dibaca jelas. Huwal haqqo, tidak masuk ke huruf berikutnya. Min indika, nun bertemu dal ini juga ikhfa, kita panjangkan kalau ikhfa itu karena dia itu samar. Untuk menyempurnakan samarnya itu maka kita panjangkan atau kita dengungkan. Indika, samar itu bukan nun mati, bukan suara n, tapi suaranya itu melebur ketika kita menyiapkan huruf dal di rongga mulut kita. Min indika, lain dengan nun bertemu dengan ain ini kita baca idhar, tidak perlu didengungkan. Min indika fa'amtir. Fa'amtir, mim bertemu dengan to disebut idhar syafawi. Sekali lagi kalau ada syafawi itu berarti mim mati ya, itu lebih mudahnya. Mim mati itu pasti dia itu hukumnya itu syafawi, ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Kemudian fa'amtir, to ini agak tebal, hurufnya isti'la. Fa'amtir, tapi dia kemudian menghadapi ro ini sukun ro yang sebelumnya ada kasroh, kita sebut dengan ro tarqiq atau tipis, maka ditipiskan ketika membaca sukun ro ini. Tipisnya ro ini caranya bibir kita dikebawahkan. Fa'amtir alaina, kita berhenti di sini tadi, atau lebih sempurna alaina hijarah begitu. Kemudian kita ulangi dari fa'amtir. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Di sini juga berdengung tanwin bertemu dengan mim, kemudian ini ada al bertemu dengan sin, kita sebut dengan idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk, karena idgham maka ini timbul tasydid sin, tidak dibaca alnya. Kalau yang tadi alnya dibaca, ini izhar qamariyah, kalau ini idgham syamsiyah, itu gandengannya. Kemudian as-sama'i ini disebut mad wajib muttasil, kita panjangkan 5 harokat atau 2,5 alif. Awitina bi'adzabin alim, ini juga tanwin bertemu dengan hamzah, disebut dengan izhar halqi. Yang perlu diperhatikan di sini, perlu hati-hati, yaitu makhraj dari hamzah dan ain. Ini kita bedakan, yang ini ada hamzah sukun, kemudian ada ain, kemudian hamzah lagi. Bukan adzabun alim, bukan ain ini ya, tapi hamzah alim, a bukan a. Tapi yang ini azabin alim, adab yang pedih, bukan ain. Kalau alim, ain itu maha mengetahui. Allah yang alim, Allah maha alim. Tapi kalau ini artinya adab yang pedih. Adab yang pedih itu alim, bukan pakai ain tapi pakai hamzah pakai a ya. Demikian juga sukun hamzah di sini tidak seperti ain. Kalau ain kan awi atina, bukan, ini sukun hamzah awi tina bi'azabin alim. Belakangnya panjangkan karena mad arid lisukun. Awi tina bi'azabin alim. Jadi ini hamzah, tengah-tengahnya ini ain. Awi tina bi'azabin alim. Kita ulangi dari depan, kita menemukan lagi atau kita bertemu lagi dengan tafkhim lam jalalah yang terdapat dalam Allah dan Allahumma. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Anfal ayat 32. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.